Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ardan dari kelas 3 A. Saya ingin mempresentasikan tugas dari Pak Tardi, mata kuliah kebijakan publik. Masalah di bidang kelautan Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan yang luas. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang laut. Dengan kondisi laut yang begitu luas, berpotensi juga timbulnya permasalahan yang terjadi di laut Indonesia. Dalam buku Mewujudkan Poros Maritim Dunia 2015 karya Andi Iqbal Burhanuddin, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan sumber daya alam kelautan yang melimpah, sehingga selama beberapa abad lamanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di wilayah Nusantara memiliki kekuatan ekonomi dan politik dengan berbasis pada sumber daya kelautan. Oleh karena itu, penguatan Indonesia menuju negara maritim yang kuat diperlukan berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal. Namun harus disadari bahwa mengelola sumber daya kelautan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Adapun permasalahan kelautan di Indonesia meliputi 1. Illegal fishing atau penangkapan atau mencurikan secara ilegal atau melanggar hukum marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia, di mana dilakukan oleh nelayan negara lain yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Itu menjadi ancaman bagi kelautan Indonesia. Adanya illegal fishing jelas merugikan bagi bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya terjadi di laut Indonesia, tapi juga menjadi masalah besar yang banyak dihadapi oleh negara-negara lain. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Bahkan ketika ada yang tertangkap, kapal ditenggelamkan dan orangnya diproses hukum. 2. Masalah sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjamah manusia, dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam. Padatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50 sampai 400 tahun. Secara umum, sampah laut berdampak sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik dan terjerat plastik. 3. Perburuan ikan dengan cara merusak. Perburuan atau penangkapan ikan dengan cara merusak juga marak di wilayah laut Indonesia. Cara yang sering ditemukan dengan menggunakan bahan yang berbahaya seperti portas dan cyanida. Ada juga yang menggunakan bahan peledak. Itu semua jelas dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut. Selain itu, dilakukan penangkapan ikan berlebihan. Dilansir National Geographic (WWF) mengatakan lebih dari 30% Indonesia ikan dunia telah ditangkap secara cuma-cuma. Beberapa ikan seperti tuna, sirip biru Atlantik diburu secara berlebihan sehingga spesiesnya kini terancam punah. 4. Perburuan hiu. Meski sudah ada larangan, namun perburuan atau penangkapan hiu di perairan Indonesia semakin marak. Mereka berburu hiu berjenis apapun untuk diambil siripnya dan kemudian dijual. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai eksportir sirip hiu terbesar di dunia.
Kampanye Stop Shark Finning gencar dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Negara-negara Uni Eropa juga telah melarang penuh upaya pemanfaatan hiu guna menjaga populasi predator tersebut di alam. Hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.